Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusana pemirsa Gumanti TV, batamu kita balik. Alhamdulillah, sore ko Gumanti TV kedatangan tamu istimewa, orang tua kami dari Kampung, Bapak Buya Darman, pimpinan Pondok Pesantren Muhammad Nasir di Alan Panjang. Mau tahu taringan gitu Buya. Ambo sebagai putra daerah dan mengikuti perkembangan pondok pesantren dari semenjak awal tahun 2008 Ambo tahu dan mengikuti juga perjuangan Buya yang luar biasa. Ada tadi beberapa hal yang menjadi catatan penting yang Ambo rasa kita masyarakat Alam Gumanti termasuk juga orang Sumatera Barat Iko perlu tahu sejarah singkat tentang pondok pesantren yang Buya perjuangkan Iko Buya. Tadinya Buya pikir penggunaan nama Muhammad Nasir itu sekedar pemilihan nama karena memang beliau itu kan lahir di Alan Panjang. Orang tua beliau pernah bertugas di Alam Panjang, terus beliau lahir di Alam Panjang dan beliau kan salah satu tokoh nasional. Bahkan istilah NKRI itu berasal dari apa yang beliau perjuangkan di konstituante waktu itu. Kita sebagai putra Alam Gumanti sangat bangga kalau ada putra-putra terbaik pahlawan nasional yang berasal dari Alam Gumanti. Tapi ruh cito-cito semangat itu yang mudah-mudahan turun ke kami generasi muda Buya. Jadi dalam cerita-cerita singkat kini ingin ambo mandanga dan mungkin pemirsa Gumanti TV pun ingin tahu Buya. Sejarah penamaan Muhammad Nasir terus sampai sejauh mana rupanya tadi ambo danga beliau pun mengetahui proses pendirian pondok pesantren karena waktu pondok pesantren berdiri, waktu itu kan beliau masih hado. Tolong diceritakan seketik perjalanannya Buya. Gumanti TV modalnya mic-nya pacik-pacik pindah-pindah Buya. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada sore kini dapat kami sebagai katakanlah pelaku utama pendirian Pondok Pesantren Dr. Muhammad Nasir bermula sebenarnya kami pribadi oleh orang tua untuk mengenal kapan lahir. Katanya kita sebagai anak lahir waktu pemilihan umum 1955, katanya kami memilih Muhammad Nasir. Lalu Waang lama ngacau di kubangan sampai pemilihan tu. Tu di Lintau, namanya di Tanjung Bonai. Iya. Di sana ada pemilihan pertama. Pemilu pertama. Lalu Muhammad Nasir, kami memilih 100% Muhammad Nasir. Saking harumnya nama beliau. Harumnya nama asli itu. Jadi kelahiran kita sebenarnya tahun 1994. Karena tahun 55 itu sudah berumur lebih kurang 1 tahun lebih. Makanya 1954 lahirnya. Sampai lahir Buya Maya. Lahir makanya Muhammad Nasir. Lalu memang di tempat kita tinggal itu juga Muhammad Nasir waktu bergolak pernah pula bermalam di sana. Di kampung Buya. Di kampung. Dia memberikan pengajian, solat berjamaah. Jadi memang sudah tertanam Muhammad Nasir itu semenjak kecil di kampung. Terinspirasi dari awal Buya Maya. Lalu kita sejarah kita memang dididik di pendidikan Muhammadiyah di Padang Panjang. Waktu di Padang Panjang sedang kuliah di Fakultas Ilmu Agama,
Berkunjung pula Muhammad Nasir itu ke Padang Panjang. Ketika itulah tangannya rasa-rasanya bersalam dengan kapas. Begitu lunak tangannya. Begitu senyum. Memang meresap juga ke dalam hati kita. Inilah contohnya pemimpin Muhammad Nasir ya. Lalu kita dengan sejarah secara singkat saja kita sampaikan, kita mulanya mengajar SD, guru agama SD di Peninjauan Padang Panjang. Lalu dapat misbar ke SMA Negeri Tapan, Pesisir Selatan. Jadi dari SD pindah ke SMA. Lalu tiba di SMA itu bertemu pula lah kita dengan kawan yang kebetulan dia orang Bukit Tinggi, kemenakan oleh Pak Bukhari Tamam. Waktu itu alhamdulillah satu-satunya SMA negeri dapat bantuan satu buah masjid dari Kuwait. Itulah di SMA Tapan. Kitalah yang mengusahakan. Jadi kita sudah ada hubungan dengan Pak Muhammad Nasir waktu tahun 1988. Setelah itu tahun 89 kita dipindahkan ke Alahan Panjang. Setiba di Alahan Panjang itu, alhamdulillah 1 bulan saja kita di sana sudah ditunjuk jadi pengurus Masjid Nurul Iman. Waktu jadi pengurus Masjid Nurul Iman, kita sudah berhubungan juga dengan Dewan Dakwah melalui almarhum Hamdi El-Gumanti. Hubungan dengan anaknya Bu Aisyah Nasir. Lalu didirikanlah Pondok Pesantren Muhammad Nasir di Alahan Panjang. Itu sudah melalui proses, sudah bertanya waktu itu Buya Radin Rahman, sudah ditanya sama beliau, yang lebih baik itu namanya. Mulanya kita ingin mendirikan Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah. Lebih baik Muhammad Nasir, kata Buya Radin Rahman. Maka diberilah nama pondok pesantren itu Pondok Pesantren Dr. Muhammad Nasir. Lalu untuk generasi muda kita di Gomanti hendak mengetahuinya dan dapat hendaknya mencontoh apa kejadian waktu pondok pesantren sudah berdiri. Kita dipanggil oleh Bupati Solok, Bapak Insinyur Nurmawan, dan sekdanya Bapak Rusdi Lubis. Maka sebagai pimpinan pondok ditanya kita, apa tujuan Bapak mendirikan Pondok Pesantren Dr. Muhammad Nasir? Lalu secara spontan ketika itu kita jawab, karena memang beliau Pak Muhammad Nasir ketika itu karena buku putih sedang dicekal, beliau tidak bisa keluar negeri. Lalu apa tujuan Bapak mendirikan Pondok Pesantren Muhammad Nasir? Kita jawab cuma 2 saja. Pertama, ingin membantu Bapak membangun Kabupaten Solok. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin mengembalikan sejarah Pak. Muhammad Nasir ini betul-betul orang besar bersejarah. Beliaulah dengan Mosi Integral Nasir itu mengembalikan NKRI itu. Beliaulah sebenarnya. Jadi benar itu kata Bapak Rusdi Lubis. Insya Allah Pak. Akhirnya memang terbukti. Terbukti Muhammad Nasir, dengan nama Muhammad Nasir itu kita awal pertama mendirikan panti asuhan. Itu bantuan dari Rabital Alam Islami. Dan juga mendapat bantuan masjid. Yang sekarang kita membangun masjid 25 kali 25 bertingkat 2. Dulu masjid itu 15 kali 15. Itu adalah bantuan dari Rabita Alam Islami. Ini bukti nyata dari apa yang ditanya oleh Bupati ketika itu. Memang terbukti. Dan untuk pribadi, alhamdulillah Bapak
Bupati Gamawan Fauzi pada tahun 1999 itu mengadakan katakan semacam memberikan penghargaan kepada 7 orang warga Kabupaten Solo yang dijadikan teladan. Alhamdulillah kita terpilih sebagai teladan di bidang pendidikan. Berdua dengan Bapak Yusuf Usman, juga dia sebagai pendiri Man Maulud di Muaro Paneh. Nah, kita dari selatan alhamdulillah bisa mendirikan sekolah dari PAUD, TK, MDA, MTS, SMA Muhammad Nasir. Alhamdulillah. Sampai hari kini lah sampai SMA. Sampai SMA. Itu sejarah singkat. Kenapa kita sampaikan itu? Ini sejarah, bukan ada kebetulan, bukan kebetulan, memang direncanakan. Alhamdulillah mendapat restulah penamaan nama itu dari anaknya Bapak Muhammad Nasir dari Ibu Aisyah Naksir yang sekarang masih ada. Buya, kalau kini kan pondok pesantren yang Buya rintis sekian lama itu kan lah ada mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, lah sekian puluh tahun berjalan, tentu bukan perjalanan yang mudah Buya. Perjalanan yang penuh dengan lika-liku, perjalanan yang penuh dengan suka duka. Dan serupa yang Buya sampaikan pertama kali tadi, dibangun berlandaskan sebuah semangat meniru meneladani semangat kepahlawanan gitu. Jadi memang kan segala sesuatu kan harus dibangun jo idealisme ndak Buya. Keyakinan itu yang membuat awak bisa menghadapi berbagai macam situasi. Yo di kampung lah namanya Buya. Tentu suara-suara sumbang ndak bisa kita hindari, sesuatu yang ya sunatullah lah. Sedangkan Rasulullah saja manusia yang sangat mulia, tetap saja ada yang kurang sepakat, yang ndak suka gitu. Nah, dari sekian panjang perjalanan Buya membangun dan membesarkan pondok pesantren ko, apa cerita-cerita yang menarik, yang berkesan dek Buya, yang bisa menginspirasi. Jadi salah satu tujuan Buya Gumanti TV ko, kita membangun narasi-narasi yang positif, menginspirasi orang yang mendengar. Jadi kita berusaha untuk memaparkan sebuah perspektif. Bisa saja kita berbicara tentang realita, tapi apa poin-poin positifnya. Buya membangun pondok pesantren mulai dari tanah bara meter 200 sebaleh. 200 sebaleh, kini bara luasnya Buya? Alhamdulillah 30 hektar. 30 hektar, 200 sebaleh meter persegi menjadi 3 hektar. 30 hektar. Itu enggak seketik pertumbuhannya itu Buya. Kalau dek kami pelaku usaha itulah luar biasa itu pertumbuhan. Jadi mungkin Buya cari tuan anunya Buya. Suka duka di sisi-sisi yang bisa kami ambil pembelajaran sebagai generasi muda dalam ikhtiar Buya membangun pondok pesantren yang sekian puluh tahun itu Buya. Silakan Buya. Jadi alhamdulillah sebagai katakanlah nostalgia, kenangan-kenangan indah itu memang sesuai dengan ayat inna ma'al usri yusra. Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Itulah. Itu sebenarnya ada kesulitan, di balik itu ada kemudahannya. Yang paling kita katakanlah kenangan yang tidak bisa kita lupakan, tanah yang tadi 211 meter awal pertama, sekarang sudah 30 hektar. Itu sebenarnya adalah karena tanah wakaf hanya 211. Ketika itu tanah itu jadi problem. Nah, apa problemnya? Yang pertama, kalau seandainya ada saja mobil yang berdiri di sana, wakaf bukan untuk itu. Itu. Lalu
kita pinjam tanah pertama. Tanah dipinjam, sebentar diambil. Yang paling hebat sekali itu seperti tanah pinus itu dulu dipinjam. Lalu tentu diambil yang punya. Tapi oleh kita terasa tanaman sedang bagus. Akhirnya karena merkesa di pinus, ditebang pinus, tentu habis merkesa. Terasa begini, timbullah hasrat bagaimana tanah untuk ke depan kita membangun berladang di tanah yang dibeli. Tapi itulah alhamdulillah hasilnya. Muncul tekad. Dan itu memang ada saja. Jadi itu satu kenangan indah yang kuncinya sebenarnya memang ayat tadi, ayat yang waktu solat maghrib tadi, Allah sudah janji watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari keberhasilan kami pergelerkan di antara manusia. Tapi kuncinya kata Allah akan melihat siapa di antara kita yang betul-betul beriman yang akan diambil sebagai saksi. Jadi sebenarnya ujian iman itu, itulah di antara kita ada masalah-masalah ekonomi yang kadang-kadang naik, menurun, naik, turun. Itulah ujian. Mudah-mudahan bertambah kesabaran kita, bertambah kuat iman kita, dan itu pula modal untuk pulang kampung oleh kita. Lalu keikhlasan karena Allah. Betul-betul itulah yang sebagai modal sebenarnya. Kalau umpamanya pendapat kebanyakan orang yang kita turutkan, yudilluka an sabilik, engkau sesat dari jalan den, kata Allah. Jadi bagaimana? Mari kita dengan ikhlas mengikuti aturan Allah. Insya Allah jalan itu Allah mudahkan. Dimudahkan Allah jalan. Kalau cemooh, maklum sajalah di kampung tentu memang macam-macam. Tapi di samping itu akhir-akhir ini kita merasakan bagaimana masyarakat dalam membangun belum pernah dirasakan setelah 32 tahun kita menetap di Alam Panjang. Tapi di akhir ini kita membangun masjid dengan ukuran 25 kali 25 tingkat 2. 25 meter persegi, Bu ya. 25 meter. Lalu tingkat 2. Untuk gobahnya saja direncanakan di bawahnya awan. Di tingkat atasnya titanium gold. Warna emas yang tidak. Itu perencanaan 1 M untuk gobah saja. Tapi karena niat kita memang ini membangun, disampaikan kita membangun dengan dasar takwa, ramai jamaahnya, indah masjidnya. Jadi indah masjidnya, ramai jamaahnya. Itulah alhamdulillah selama Covid kita menurut arsiteknya sudah 4M menghabiskan dana. Itu dapat waktu Covid. Jadi Covid itu membawa berkah untuk masjid kita. Mudah-mudahan generasi muda ke depan bagaimana masjid sudah ada. Masjid itu kita namakan Masjid Nurul Iman Pondok Pesantren Dr. Muhammad Nasir. Bukan untuk skala kecil. Tekad kita membangun masjid dengan dasar takwa, indah, ramai jamaahnya. Alhamdulillah itu sudah terwujud. Alhamdulillah sekarang di masjid itu sekarang impak setiap subuh. Setiap subuh berkah itu jalan ke Teding berisi. Lalu yang kedua yang paling hebat pula yaitu impak berjaput. Impak berjaput itu sebanyak 10.000 ditetapkan, disarankan
untuk satu kepala keluarga. Akhirnya dapat sampai kadang-kadang sampai 6 juta. Sampai 5 jutaan. Itu setiap Sabtu. Alhamdulillah terwujud semangat masyarakat dalam berimpak. Lalu karena gobah ini hanya 20 hari menjelang Ramadan, sampai sekarang lebih kurang 3 bulan, itu sudah dapat dana sebanyak 450 juta. Lalu tentu kita masih terhutang sebanyak 550 juta lagi. Yang 550 juta itu karena orang Goba mengatakan ini titanium Pak, naik terus harganya. Kalau dapat agak cepat sedikit insya-Allah kita belikan langsung Pak. Makanya amplop kita edarkan sebanyak 2.000 amplop. Amplopnya itu yang tinggal-tinggal itu janjinya dari tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan ini insya Allah dikumpulkan. Jadi kami juga jalan dari dengan mobil Muaro Bungo, ada anak murid, ada murid kita yang sudah jadi pegawai, amplop tinggalkan nanti pulang sampai ke sini. Sekarang sampai tiba di Jakarta. Sampai tiba di Jakarta, alhamdulillah. Sampai tiba di Jakarta. Demikian, assalamualaikum. Pemirsa Gumanti TV yang belum tahu lokasinya Pondok Pesantren Muhammad Nasir itu adanya di Nagari Alan Panjang. Tapi itu masuknya Galagah Bu ya. Batu Bagiri di Dakek Danau Diateh. Jadi kalau kita dari Padang menuju Muaro Labuh itu soal kita jalan. Nampak dari tepi jalannya Bu ya. Jadi ada saja orang yang berwakaf dari tepi jalan sebanyak 100 meter panjang, 4 meter lebar, sawah diserahkan orang di jalan. Artinya memang masyarakat kita kalau tasabui ke agama tu anunya luar biasa, dukungannya luar biasa, dan ikhtiar yang Buya lakukan pun luar biasa. Jadi perjalanan dari kampung tiba kita di Basobok di siku Buya di Jakarta. Pemirsa Gumanti TV, sebenarnya masih banyak hal-hal yang perlu kita ceritakan Buya, tapi karena kendala teknis terpaksa kita cut dulu diskusi ko. Yo Gumanti TV ko masih banyak kendala di Madimah, tapi semangatnya sama jo Buya waktu pertama kali mendirikan pesantren Muhammad Yasir yang 221 meter tuh. Jadi mudah-mudahan Buya dalam waktu sekian tahun sampai ke 30 hektar, mudah-mudahan Gumanti TV pun yang barangke dari putih-putih bentuk ko 5-10 tahun yang akan datang bisa menjadi luar biasa pula Buya. Sama-sama saling mendoakan kita para pemirsa Gumanti TV. Segitu dulu diskusi Jo Buya Darman. Ikuti Tarikh Gumanti TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.